Hai semua, di video kali ini kami akan jalan-jalan ke objek wisata terfavorit bagi para wisatawan kalau datang ke Bali. Tempat yang kami tuju yaitu Ulundanu Bratan. Objek wisata ini terletak di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Dari pusat kota Denpasar, kita menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam. Sebelum sampai di Kabupaten Tabanan, kita melewati Kabupaten Badung dulu. Saat ini kami melewati area pasar yang masih dalam wilayah Kabupaten Badung. Dan inilah suasana Desa Mengui yang tampak bersih di sepanjang jalan yang kami lewati. Setelah melewati kawasan desa, kami juga melewati area persawahan. Di sini kami juga melewati Coklat Pot Bali, yaitu merek coklat asal Bali yang merupakan plant-based coklat yang ramah lingkungan dan baik untuk kesehatan tubuh. Bagi teman-teman yang suka menonton perjalanan kami, tolong dibantu ya. Di sepanjang jalan yang kami lalui, cuaca pagi ini cukup cerah, meskipun saat ini sedang musim penghujan. Terlihat pohon dan sawah yang menghijau sangat menyejukkan mata di sepanjang perjalanan. Saat ini kami pun sudah masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tabanan, yaitu Desa Perian, Kecamatan Baturiti. Suasana jalanan di Desa Perian ini masih cukup lengang karena saat ini masih pagi hari. Dan jalan inilah yang biasanya dilalui untuk ke kawasan wisata Bedugul. Di sepanjang jalan dari Denpasar ke arah Singaraja ini, karena merupakan jalur yang biasanya padat dilewati wisatawan, banyak di pinggir-pinggir jalan ada warung-warung makan. Tapi karena saat ini masih pagi hari, warung makan masih pada tutup. Dan di sini kami pun mulai menuju ke dataran tinggi yang memiliki hawa yang cukup sejuk. Selain area persawahan, di pinggir jalan kita juga bisa melihat kebun-kebun dari warga lokal. Di wilayah Kecamatan Baturiti ini, kami melewati jalan yang sedang longsor. Pengendara cukup berhati-hati melewati jalan ini dan sedikit agak macet. Di dekat tanah longsor ini ada sebuah tempat makan yang cukup diminati warga lokal. Tempat ini juga mempunyai view ke arah lembah yang hijau. Semakin mendekati daerah ketinggian, di sepanjang jalan kita sudah bisa melihat view Gunung Batur. Di kawasan jalan menuju Bedugul ini ada juga sebuah toko souvenir yaitu Joger yang cukup dikenal menjual kaos dengan kata-kata yang unik. Di pinggir jalan ini ada juga tempat untuk edukasi pembuatan coklat. Yang menyukai makanan olahan serba tahu bisa dicoba mampir ke sini. Di sepanjang jalan Kecamatan Baturiti ini hawa sejuk sudah mulai terasa ya, dan view perbukitan pun sudah mulai terlihat. Ada juga kebun-kebun bunga dari warga lokal. Hotel Saranam yang kami lewati ini cukup dikenal karena mempunyai view sawah dan perbukitan hijau yang indah. Tapi saat ini infonya sudah tutup ya. Di pinggir jalan yang kami lalui mulai terlihat keramaian karena akan mendekati area pasar. Dan ini adalah Pasar Rakyat Baturiti yang biasanya dominan menjual sayuran-sayuran segar dari pegunungan. Di sekitar area pasar juga banyak tempat-tempat makan ya. Di kanan jalan ini adalah pasar agrowisata dengan deretan toko-toko yang terbengkalai. Karena sudah sekitar 12 tahun tidak berpenghuni, banyak cerita-cerita horor yang ada di tempat ini loh. Dan ini kami juga melewati sebuah kafe baru dengan view bukit yang hijau. Semakin mendekati daerah wisata, jalan pun semakin menanjak.
dan view perbukitan semakin jelas terlihat. Kami saat ini sudah memasuki Desa Batunya yang semakin mendekati kawasan wisata Bedugul. Di pinggir jalan selain rumah-rumah penduduk lokal, ada juga restoran yang menawarkan view bukit yang hijau. Setelah melewati jalan ini, kami pun melewati jalan shortcut titik 3 dengan panjang sekitar 480 meter. Jalan shortcut ini bisa mempersingkat waktu dan juga mengurangi jumlah tikungan dari 4 menjadi 1 tikungan. Jalanan yang mengarah ke objek wisata di kawasan Bedugul ini memang dikenal dengan banyak tikungan tajam. Dengan pembangunan shortcut ini sangat membantu pengguna jalan dan juga bisa mengurangi sedikitnya resiko kecelakaan. Dan kami sampai di Desa Candi Kuning. Desa ini terkenal dengan banyak objek wisata, diantaranya adalah Danau Beratan, yang menjadi ikon wisata di wilayah Kabupaten Tabanan. Di sepanjang pinggir danau banyak juga pedagang-pedagang yang berjualan ya, yang sedikit menutupi view danau dari jalan. Setelah danau, kami melewati dermaga Beratan, yang biasanya digunakan untuk tempat parkir dari kapal-kapal kecil. Dan akhirnya sampai juga kami di tujuan, yaitu tempat wisata Ulundanu Beratan. Inilah gapura pintu masuk dari objek wisata Ulundanu Beratan. Sebelum masuk, kita ambil tiket dulu ya. Karena saat ini masih pagi hari, tempat parkir cukup banyak tersedia. Parker dulu ya. Ini adalah bangunan depan sebelum masuk ke area wisata Ulundanu. Di sebelahnya juga ada shopping arcade yang tempat menjual berbagai macam souvenir khas Bali. Karena masih pagi, saat ini masih tutup. Dan di depan ini ada area parkir kendaraan yang cukup luas. Sebelum memasuki tempat wisata, kita membeli tiket dulu ya. Loket untuk pembelian tiket ada di bangunan depan dekat dengan tempat parkir. Bangunan ini sudah ada sekitar 9 tahun yang lalu. Tiket masuk hanya 30.000 dan mendapatkan brosur juga. Untuk bisa masuk, tiket harus di-scan ya. Setelah masuk, kita bisa melihat denah dari objek wisata Ulundanu ini. Inilah suasana objek wisata Ulundanu yang terlihat dari pintu masuk depan. Di area objek wisata Ulundanu ini, ada juga sebuah restoran yang menyajikan hidangan Western, Indonesia dan juga Chinese dengan harga yang cukup terjangkau. Di restoran ini juga bisa menyediakan menu prasmanan ya. Objek wisata Ulundanu Beratan ini terkenal karena adanya pura yang terapung di tepi Danau Beratan. Pura ini menjadi sangat penting bagi umat Hindu di Bali karena menjadi salah satu dari 9 pura yang mengelilingi Pulau Bali. Di dalam objek wisata Ulundanu ini ada 5 kompleks pura dan 1 stupa. Dan kompleks pura yang terletak di dalam areal objek wisata ini menjadi daya tarik dari wisatawan untuk datang ke tempat ini. Pura ini dibangun di tahun 1634 Masehi oleh seorang raja dari Mengui yaitu I Gusti Agung Putu. Ini adalah area Pura Penataran Agung yang merupakan kompleks pura yang paling luas. Pura ini menghadap ke selatan dan dapat kita lihat setelah memasuki Candi Bentar yang menuju ke Danau Beratan. Saat ini masyarakat desa sedang mengadakan gotong royong untuk persiapan menyambut hari besar keagamaan bagi pura yang ada di tempat wisata ini.
Meskipun saat ini masih pagi, tapi wisatawan sudah cukup ramai datang ke tempat wisata ini. Pura Ulundanu ini memang sangat ikonik karena berada di pinggir danau dengan view yang sangat indah dan hawa yang sejuk. Setiap hari pasti ramai oleh pengunjung. Saking terkenalnya Pura Ulundanu, pura ini pun diabadikan dalam pecahan uang Rp50.000. Selain itu, karena sangat indahnya, pura ini juga sering digunakan sebagai tempat untuk foto priwed. Di depan pura inilah yang menjadi spot foto yang paling favorit bagi para wisatawan. Pura ini namanya Pura Lingga Petak, yang ada 2 buah bangunan suci, yaitu Pura Tengahing Segara yang bertingkat 11 dan Pura Lingga Petak yang bertingkat 3. Hanya pada waktu dan orang tertentu yang bisa masuk ke area pura ini. Di sebelah Pura Lingga Petak, terlihat ada ukiran yang ada di tembok yang menggambarkan legenda dari Danau Beratan. Menurut mitos dan legenda rakyat Bali, pada mulanya danau ini, Danau Tamblingan dan Danau Buyan yang letaknya berdekatan, merupakan satu danau besar. Setelah terjadi gempa besar, terbagilah danau tersebut menjadi 3 danau besar. Dan inilah yang menjadi asal-usul Danau Beratan Bedugul saat ini. Perbukitan yang berada di seberang Danau Beratan menambah indah view yang terlihat dari Ulundanu. Saat ini karena di musim penghujan, semua tanaman terlihat sangat subur dan juga dengan bunga yang berwarna-warni. Di dalam Pura Lingga Petak ada sumur keramat dan sebuah lingga yang diyakini sebagai sumber utama air dan kesuburan Danau Beratan. Di kawasan tempat wisata Ulundanu ini sangat banyak spot-spot foto yang menarik yang bisa diabadikan oleh para wisatawan. Di ujung tepi danau ada juga sebuah pura yang baru dibangun, dan di area halaman pura ini juga ditutup untuk para wisatawan. Di kawasan Ulundanu dilarang menggunakan drone ya. Dan ini salah satu spot untuk berfoto, dan pastinya hasilnya sangat keren dan juga instagramable. Di dekat danau ada juga sebuah kolam dengan banyak ikan. Terlihat sangat indah karena dikelilingi oleh taman bunga dan juga tampak perbukitan. Di sebelah kolam ikan ada juga sebuah monumen yang dibuat untuk mengingatkan peristiwa di bulan Desember 2016 yang menyebabkan porak-porandanya tempat wisata ini akibat banjir bandang. Di dekat tempat ini ada juga coffee shop dengan nama Ulundanu bagi yang ingin ngopi-ngopi sambil menikmati view danau dan perbukitan. Ada juga saung-saung sebagai tempat untuk bersantai sambil menikmati suasana. Cuaca yang sangat cerah membuat view di sekitar kolam ikan luar biasa indah dan sangat menyejukkan mata. Selain tanaman yang subur dan bunga beraneka warna, penataan taman di tempat ini juga sangat unik. Salah satunya pohon berbentuk barong Bali. Keren banget ya. Di sini ada juga spot foto yang mau berpose ditemani burung hantu. Ada 2 burung hantu di sini yang berasal dari Jawa dan juga Sumatera. Untuk berfoto dipersilahkan memberi sumbangan sukarela. Dan ini diantaranya hasil foto bersama Ol. Selain burung hantu, di sini juga ada kelinci-kelinci yang sangat lucu. Yang mau masuk kandang kelinci dan memberi makan juga bisa ya, dengan memberikan sumbangan sukarela. Di dalam kandang selain ada kelinci juga ada marmut. Semuanya tampak lucu.
Ada sekitar 7 ekor kelinci dan 6 marmut yang ada di kandang ini. Kalau kita beri makan, mereka akan ngumpul dan berkerumun. Kelinci juga kadang dilepaskan di luar kandang, dan mereka pun sudah jinak dan akan kembali lagi ke kandangnya. Di kandang ini ada juga kelinci yang sedang sakit dan masih dalam perawatan dokter. Dan ini foto-foto para pengunjung yang berpose dengan binatang-binatang yang ada di tempat ini. Di kandang ada juga burung hantu lokal yang masih kecil. Di tepi Danau Bratan sebelah selatan ada sebuah pura, yaitu Pura Dalam Purwa, yang merupakan tempat persemayangan Batari Durga dan Dewa Rudra yang dipuja sebagai sumber kemakmuran. Kami jalan-jalan lagi ke sekitar halaman Ulun Danu, dan di sini ada taman bunga dan juga berbagai patung-patung binatang. Penataan berbagai tanaman endemik daerah ini sangat tertata dan terawat di taman. Sangat indah dipandang. Ditambah dengan udara yang sejuk membuat tempat wisata ini wajib dikunjungi untuk healing sejenak dari rutinitas. Terlihat juga di halaman taman ini aktivitas persiapan untuk Hari Besar Keagamaan yang akan diadakan di tanggal 20 Desember nanti. Lili Afrika adalah salah satu bunga dengan warna indah yang ada di Taman Ulun Danu, yang biasanya tumbuh di daerah dengan curah hujan tinggi dan juga berhawa dingin. Area yang sangat luas, sekitar 5,5 hektar, membuat kawasan wisata Ulun Danu ini sangat cocok sebagai tempat untuk berekreasi dan juga bersantai bersama keluarga. Di dekat taman ada juga bangunan tradisional khas Bali yang biasanya digunakan sebagai spot untuk berfoto. Dan ini adalah stupa Buddha yang menghadap ke selatan dan terletak di luar area utama kompleks Pura Ulun Danu Bratan. Stupa ini memberi makna adanya keselarasan dan harmoni beragama. Kami masuk ke area Pura Penataran Agung dan akan melakukan persembahyangan. Saat ini pura sudah dihias untuk piodalan atau hari besar keagamaan. Later. Selesai bersembahyang, kami mau naik speedboat dan berkeliling danau. Selain speedboat, wahana air lain ada sepeda bebek, ada juga sampan dayung yang biasanya digunakan bagi yang suka memancing. Harga wahana air juga cukup terjangkau ya. Sewa untuk speedboat saat ini Rp200.000. Dan ini speedboat yang akan kami tumpangi. Yat kita berangkat. Untuk mengelilingi Danau Bratan dengan speedboat kurang lebih sekitar 30 menit.
Udara mulai terasa dingin saat berada di tengah danau. Dari tengah danau kita bisa melihat jalan shortcut yang ada di pinggir sisi kanan danau. Danau Beratan Bedugul ini adalah danau terluas dan terbesar kedua setelah Danau Batur yang ada di Bali. Luas Danau Beratan ini mencapai 375,6 hektar dengan keliling sekitar 12 km dan kedalaman antara 22 sampai 48 meter. Terlihat di sini sepertinya bangunan-bangunan yang sudah tidak berpenghuni dan terbengkalai. Kami mengarah ke tengah danau dan mendekati bukit yang ada di depan. Air danau saat ini cukup tenang dan sangat aman untuk naik speedboat. Kami pun akan mendekati perbukitan yang ada di depan. Perbukitan yang ada di depan kami adalah kawasan hutan lindung yang merupakan hutan puncak Mangu dengan pepohonan yang sangat hijau dan juga rimbun. Di tempat ini biasanya sopir akan mematikan mesin dan menawarkan mengambil foto karena di sini spot fotonya sangat bagus dengan background hutan yang hijau. Di pinggir danau di depan hutan ini ada juga gubuk dari para nelayan sebagai tempat untuk memancing. Kami lanjut lagi melihat pinggir Danau Beratan di sisi yang lain. Setelah kawasan hutan, di sisi ini banyak terlihat bangunan-bangunan yang didominasi bangunan hotel. Salah satunya ada hotel dengan bangunan klasik yang berwarna putih ini. Menurut informasi, hotel ini cukup baru ya. Kawasan perbukitan yang ada di depan kami terlihat sangat indah dengan awan putih yang mulai menutupi ujung bukit. Ada juga bangunan suci pura yang berwarna putih yang menurut informasi merupakan tempat suci dari hotel. Selain itu banyak juga glamping-glamping yang berjejer di pinggir Danau Beratan. Terlihat juga ada camper van yang berada di pinggir danau. Tampak indah dari kejauhan, terlihat kebun-kebun sayuran dari warga lokal yang letaknya berada di lereng bukit. Di sisi ini juga ada hotel dengan view yang mengarah ke Danau Beratan. Kami juga melewati Pura Taman Beji yang masih merupakan bagian dari kompleks Pura Ulun Danu. Selain bangunan pura, terlihat juga sebuah masjid yaitu Masjid Besar Al-Hidayah yang letaknya di seberang jalan dari kawasan wisata Ulun Danu. Saat ini lumayan banyak ya para pengunjung yang menyewa speedboat untuk mengelilingi Danau Beratan. Inilah Pura Ulun Danu terlihat dari tengah danau. Semakin siang bisa kita lihat di sini pengunjung yang datang ke Ulun Danu semakin ramai. Waktu terbaik untuk datang ke objek wisata ini di bawah jam 10 pagi. Disarankan datang lebih awal karena semakin siang akan sangat susah untuk berfoto di depan pura. Kalau ramai untuk sewa speedboat pun harus antre. Selesai dari wahana air, kami berjalan ke arah parkir kendaraan. Saat menjelang siang, wisatawan yang datang biasanya dari rombongan tur yang pastinya sangat ramai. Di parkiran juga terlihat bus-bus yang membawa rombongan sudah banyak yang parkir, sangat berbeda saat pagi tadi. Kami akhirnya on the way dari tempat wisata Ulun Danu.
Selain rombongan bus-bus, ada juga dari rombongan komunitas mobil Jimny. Pulang dulu ya. Kami melewati jalan shortcut yang berada di sepanjang pinggiran Danau Bratan. View danau yang terlihat dari jalan shortcut ini sangat indah ya, dan saat ini cuaca di sekitar danau sudah mulai mendung. Kafe ataupun tempat makan yang berada di kawasan Bedugul sudah mulai dipadati wisatawan. View perkebunan sayur juga terlihat di perjalanan yang kami lewati. Ada juga hotel terbengkalai yang terkenal dengan cerita horornya. Di sepanjang jalan di kawasan Bedugul banyak dijumpai pedagang buah segar dan camilan berupa keripik. Kami mampir dulu untuk membeli buah yang khas yang hanya ada dan dijual di daerah Bedugul, yaitu buah salju. Tekstur buah seperti kapas dan rasanya manis. Selain itu, kalau ke daerah Bedugul, jangan lupa membeli sayuran-sayuran segar ya. Kami lanjut on the way lagi dan akan mampir ke kafe yang cukup baru dan baru dibuka sekitar 5 bulan lalu. Dan ini dia kafenya dengan nama House of Tundra. Parker dulu ya. Bangunan kafe ini berkonsep minimalis dengan warna yang serba putih. Tempat makan kafe ini ada di lantai 2 dan 3 yang mempunyai view bukit, perkebunan sayur, dan pepohonan hijau. Dan ini suasana tempat makan yang berada di lantai 3. Untuk di lantai 2, tempat makannya terlihat view yang lebih asri. Tempat ini sangat cocok menjadi tujuan untuk refreshing, relaxing, dan juga recharging bagi semua kalangan. Moto dari kafe ini From the Farm to the Pan yang pastinya memakai bahan-bahan sayuran segar khas pegunungan dari pertanian sendiri diolah menjadi makanan enak dan juga sehat. Dari lantai 2 terlihat view ke arah jalan raya. Tempat yang cukup luas, bersih dan juga nyaman, sangat cocok sebagai tempat kumpul bersama teman atau keluarga. Dan ini diantaranya menu yang ada di kafe ini, yang didominasi cita rasa western, yang pastinya menjadi favorit semua orang. Akhirnya makanan kami pun siap. Yuk mari makan. Selesai makan, kami lanjut on the way ke kota Denpasar. Di perjalanan mendung semakin gelap dan juga tebal. Dan akhirnya perjalanan pulang kami disertai dengan hujan dan juga ada banyak banjir di jalan. Segitu dulu untuk video kali ini. Thanks for watching and enjoy your life.